Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salomina Patipelohi, guru PAK di SMP Negeri 2 Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 3 di LPTK IAKN Manado dengan nomor induk mahasiswa 650 106 0673. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 2 Manokwari untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan tema Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Hari ini kita ada dengan tidak kurang suatu apapun karena siapa? Tuhan. Tuhan Yesus baik atau tidak? Baik. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Tetapi mendahului pembelajaran ini kita akan memuji Tuhan dan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, minta kesediaan eklesia untuk pimpin kita dalam doa. Halo teman-teman. Shalom. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan. Ini kuasa bahagia. 1, 2, 3. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman. Kau saudaraku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, setelah kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih telah menempatkan kami di sekolah dan bersama kami. Pagi hari ini kami akan memulaikan pelajaran kami. Kiranya kami dapat fokus pada pembelajaran dari awal, tengah, dan akhir. Berkati Bapak Ibu Guru akan bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali sayang. Ya, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Ya, hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran. Apakah semua hadir? Hadir. Hadir semua. Ada yang sakit tidak? Sudah. Tidak. Benaya? Hadir. Cantika? Hadir. Eklesia? Hadir. Valeria? Zeremia? Berarti semua hadir ya? Tidak ada yang tidak hadir. Berarti kita hadir semua karena siapa tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik bagi kita sehingga kita bisa bangun dengan sehat dan dapat beraktivitas di hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Baik, mengawali pembelajaran ini, ibu mau buat satu kesepakatan kelas dengan kami. Bisa tidak? Kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya, kesepakatan kelas ini anak-anak harus mengikuti kesepakatan kelas. Kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, berarti kesepakatan ini tidak boleh dilanggar. Kesepakatan ini tidak boleh dilanggar. Ya, aturan pembelajaran tatap muka yang harus dipatuhi oleh kita semua bersama. Yang pertama apa? Satu dengan yang lain. Ya, menghargai pendapat teman. Ketika pembelajaran berlangsung tidak mengejek teman. Bicara dengan sopan kepada guru dan juga sesama teman. Yang kedua, menjaga ketenangan kelas. Ya, menjaga ketenangan kelas di sini berarti tidak berbicara saat guru mengajar, menjelaskan. Kemudian, kalau anak-anak mau bertanya, silakan angkat tangan, ya. Angkat tangan supaya suasana kelas tetap terjaga dan tertib. Yang berikut, disiplin
waktu. Disiplin waktu dalam hal di sini yaitu kita dalam suasana pembelajaran, di situ ada kerja kelompok. Nah, kerja kelompok itu terjadi dalam hitungan waktu, dan waktu yang sudah ditentukan harus kumpul hasil kerja. Berarti anak-anak harus kumpul. Tidak ada lagi yang menunggu saya belum, harus sudah selesai. Kemudian yang terakhir, aktif berpartisipasi di dalam kelompok. Nanti anak-anak harus bisa kerjasama, ya. Kalau ada teman yang tidak paham, anak-anak harus membantu, ya, harus membantu supaya teman yang mengalami kesulitan tidak terus mengalami kesulitan. Iya, ingat kesepakatan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif bagi kita semua. Baik, Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Ya, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, mengidentifikasi buah Roh Kudus sebagai tanda pembaruan hidup. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam keseharian. Kita akan masuk dengan materi kita. Anak-anak perhatikan. Ya, materi kita tentang apa hari ini? Ada yang bisa tahu materi kita tentang apa? Ya, sekali lagi baca sama-sama. Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Membahas tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya, membawa pembaruan. Kemudian apa lagi? Kekuatan rohani, ya, kekuatan rohani yang mendalam. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, disitulah letak kekuatan kita. Kita tidak akan menjauhkan diri lagi dari Tuhan, karena manusia lama kita sudah diperbaharui. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena apa? Roh Kudus memberikan kita kekuatan agar sebagai orang yang percaya, hidup kita sesuai dengan ajaran Alkitab. Tidak bisa kita berjalan, itu urusan saya. Bukan seperti itu. Kita harus berjalan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, itu pencurahan Roh Kudus secara langsung kepada Yesus, menyatakan bahwa Yesus benar-benar anak yang sudah dinubuatkan terjadi. Ya, yang sudah dinubuatkan itu terjadi. Dan suara Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang berikut dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, dia berbicara tentang Rasul Paulus yang sebelumnya ketakutan. Ya, ketakutan menjadi pemberani, yang ragu-ragu menjadi kuat, berani di dalam Tuhan. Setelah apa? Dia menerima Roh Kudus. Boleh menyaksikan, ya? Tapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Lalu, apakah yang dimaksud dengan Yesus dengan baptisan Roh Kudus? Dan apakah baptisan air tidak cukup? Baptis berasal dari kata baptisun, yang artinya ditenggelamkan. Artinya, kita masuk ke dalam air sebagai tanda bahwa dosa-dosa kita telah mati, sama seperti kematian Yesus, dan keluar dari air sebagai simbol kebangkitan Kristus dan menjadi pribadi yang baru. Secara simbolis, kita sebagai tenggelam melebur menjadi satu, atau dengan kata lain kita menjadi milik Kristus. Sedangkan salah satu peristiwa baptisan Roh Kudus tertulis di Kisah Para Rasul 19 ayat ke-2 sampai 6. Paulus dalam perjalanannya menginjak di pedalaman kota Efesus, lalu bertanya kepada para murid yang dibaptis, apakah kalian sudah dibaptis Roh Kudus? Tetapi benar atau tidak? Apa yang tadi diceritakan? Iya, pencurahan Roh Kudus terjadi bukan saja ketika hari Pentakosta, tetapi terjadi juga pada saat Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, disitulah terjadinya pencurahan Roh Kudus. Kita punya talenta ada, ya, kita punya karunia ada, karunia untuk berdoa,
karunia untuk mengajak, karunia untuk menyatakan kesalahan, karunia untuk bernubuat, ya, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk melayani. Banyak hal yang kita diberikan karunia oleh Allah. Pelajaran ini akan kita lanjutkan dalam bentuk diskusi kelompok. Bongkar kursi, semua jangan berdiri. Iya, posisi kursinya ditarik ke sebelah. Sudah dalam bentuk kelompok? Ya, kita akan bagikan KPD ya. KPD ini ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan ada cerita singkat yang anak-anak bisa baca. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk melengkapi KPD. Kelompok 1, nama kelompoknya kelompok 1, nama kelompoknya kelompok 2, tulis ya. Nama kelompok. Iya, silakan membaca pertanyaan, mengingat kembali pembelajaran kita tadi. Silakan menjawab. Ya, harus kompak. Ada pertanyaan yang harus dijawab sesuai dengan kemampuan dari kelompok. Ada yang mau bertanya lain? Ada yang mau bertanya soal pertanyaan-pertanyaan itu? Tidak, silakan. Ya, ada lagi. Ayo, stop dulu kita sambil berdiskusi, kita bisa fokus ke depan dengan semangat. Ya, kita lihat ke depan. Ibu mencontohkan atau kalau ibu tidak terlalu pandai membuatnya ingat ya, kalian harus bisa lebih dari ini. Oke? Tepuk semangat. Mereka menyelesaikan, kita presentasi dulu yang lain. Boleh ya? Biar waktunya tidak terbuang. Oke? Bisa? Baik, kita kasih kesempatan kepada kelompok.
ketiga. Silakan kelompok ketiga mau presentasi di depan. Halo, selamat pagi. Bagian D terakhir, komitmen dimana tuliskan satu komitmen yang sudah kamu lakukan agar tubuh semakin diberkati oleh Roh Kudus. Rajin beribadah, berdoa, mengucap syukur, dan meminta tuntunan kepada Roh Kudus atau Tuhan. Dan kelompok baru, terima kasih. Terima kasih. Kelompok keempat, silakan talenta dan siapa? Kelompok terakhir harus semangat, harus senyum. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Selamat pagi teman-teman, shalom. Pagi, shalom. Hari ini saya akan mempresentasikan tujuan pembelajaran. Pemahaman konsepnya. Tuliskan satu ayat yang paling menyentuh hatimu, yaitu Roma 12 ayat 2. Sangat menyentuh hati. Roma 12 ayat 2 berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan tubuhmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan Yesus. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkannya. Shalom, selamat pagi. Luar biasa sekali ya. Hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 semuanya memuaskan. Ibu mau kasih jempol nih. Jempolnya ke atas atau jempolnya ke bawah? Ayo semua jempolnya ke atas. Untuk siapa jempolnya? Tuhan Yesus. Yang kedua untuk siapa? Kita sendiri. Tepuk tangan dulu. Ibu ambil hasil diskusi. Mana lagi? Sini. Ya. Nanti ibu kasih nilai, ibu kembalikan kepada kalian. Oke? Ya. Dari materi yang kita pelajari, anak-anak semua berfokus ke depan. Dari materi yang kita pelajari, dari hasil diskusi yang kalian diskusikan, ibu mau bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Ibu mau bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Kalian pelajari tentang apa? Tentang apa? Roh Kudus. Tentang apa tadi? Roh Kudus. Kelompok 4 semua berfokus ke depan. Tadi kita belajar tentang apa kelompok 4? Roh Kudus. Dari kelompok 3 kita belajar tentang apa? Kita belajar tadi tentang apa? Roh Kudus. Jadi kelompok 3, kelompok 2 kita belajar tadi tentang apa? Roh Kudus. Iya. Yang di kelompok mana nih? Kelompok 1 kita belajar tentang apa? Roh Kudus. Ketika kita belajar tentang Roh Kudus, disitulah letak sukacita, disitulah letak damai sejahtera. Ketika Roh Kudus itu bekerja di hati kita, maka yang ada dalam diri kita hanyalah sukacita dan damai sejahtera. Ya, kita belajar dari kisahnya Dina tadi. Dina itu orangnya kenapa? Suka berbohong. Ada yang suka berbohong. Ayo angkat tangan. Angkat tangan jujur. Ada yang suka berbohong? Iya. Hari ini Roh Kudus minta kita supaya apa? Bertobat. Sama-sama katakan untuk diri sendiri, saya harus bertobat. Saya harus bertobat. Iya, saya harus bertobat. Saya harus buka hati untuk siapa? Saya harus
penuntun hidupku. Roh Kudus itulah penuntun iman orang percaya. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Roh Kudus, kita tidak akan merasakan sukacita. Kita tidak akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Jadi intinya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus fokus hidup kita untuk Tuhan. Kelompok 3, kelompok 2. Ayo, siapa yang mau menyatakan sukacitanya bersama dengan Tuhan? Ayo, ada yang tidak? Jangan cuma tertawa. Kalau guru terangkan harus ingat kesepakatan kelas tadi. Ya, kesepakatan kelasnya apa? Jangan beribut, jangan berisik. Ya, mengganggu orang. Jadi kalau anak-anak mau dihargai harus menghargai dulu orang lain. Kalau kita tidak menghargai orang lain, apakah kita dihargai? Tidak, kita tidak akan dihargai. Maka dari itu kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Kita Roh Kudus itu ada dalam diri kita yang lewat kasih dia juga. Kita diciptakan untuk menjadi apa? Kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa? Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi apa? Kepala, bukan menjadi ekor. Maka yang menjadi ekor? Yang punya ekor siapa? Yang punya ekor apa? Binatang, hewan. Kita kan manusia diciptakan sangat mulia. Jadi kita harus menjadi kepala, menjadi orang-orang yang sukses di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Iya. Untuk itu melalui pembelajaran hari ini, Ibu mau kasih satu penguatan untuk anak-anak. Satu penguatan untuk anak-anak bahwa melalui pembelajaran hari ini, harapan dari Ibu untuk anak-anak dan kita semua mau membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Ulang satu kali lagi. Penguatan yang Ibu mau sampaikan untuk kita bahwa melalui pembelajaran kita hari ini, kita harus menjadi anak-anak dan anak-anak dan kita semua menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang mau ikut Tuhan? Angkat tangan. Stop main. Siapa yang mau ikut Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang mau ikut bukan Tuhan? Ya. Ini permainan ini akan membuat konsentrasi kita jauh dari Tuhan. Kita harus fokus kepada siapa? Tuhan. Kalau kita banyak main, apa yang terjadi? Kita tidak konsentrasi. Yang ada hanyalah kekacauan, keributan, ya. Kita tidak fokus. Baik. Hari ini dengan penguatan yang Ibu sampaikan kepada anak-anak menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini. Dan menutup pembelajaran ini, Ibu minta kesediaan satu anak untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau pimpin doa penutup anak?